Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita memang di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Khusus untuk kesempatan ini kita akan berbagi informasi ya, tentunya ada edaran penting teman-teman ya. Ini untuk penerima PIP atau KIP di tahun 2023. Yang mana kalau kita lihat di dalam surat edaran ini, di sini ada informasi teman-teman ya, bahwa jika teman-teman ya adik-adik itu yang mendapatkan PIP, jika belum melakukan hal-hal di dalam surat edaran ini sampai dengan tanggal yang sudah ditentukan ya, atau mungkin teman-teman jika telat ya dalam melaksanakan ini, tentunya uang Anda ini bisa dikembalikan ke negara atau dikembalikan ke kas negara dengan seperti ini. Ya, berarti jika teman-teman telat atau terlambat ya, nah tentunya teman-teman jika uangnya sudah dikembalikan ke kas negara, tentunya tidak bisa lagi diambil ya, sehingga teman-teman harus memperhatikan batas waktu dan juga apa yang harus dilakukan di dalam surat edaran ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang juga baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadai.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai untuk edaran apa ya bagi penerima PIP atau KIP di tahun 2023 ya. Tentunya teman-teman sekali lagi jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat bisa saja teman-teman yang sebagai penerima PIP itu dibatalkan ya, sehingga dananya akan dikembalikan ke kas negara. Yang pertama kita mulai dari surat edaran ya teman-teman. Yang mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini sudah mengeluarkan surat edaran per tanggal 12 Desember 2023. Ini terkait dengan pemberitahuan ya batas waktu aktivasi rekening PIP tahun 2023. Ya, menurut teman-teman pahami adalah PIP ya. PIP ini adalah program Indonesia Pintar ya, yang mana tentunya di dalam PIP ini ada saja teman-teman mungkin yang memiliki kartu KIP atau mungkin pengajuan dari sekolah ataupun dari partai. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, dengan hormat ya kami sampaikan sebagaimana Permendikbud nomor 10 tahun 2020 dan Presiden nomor 14 tahun 2022 ini tentang juknis pelaksanaan program Indonesia Pintar. Nah, di sini teman-teman Puslapdik ya ini telah selesai melaksanakan penyaluran kepada 17 juta ya sekian untuk peserta didik penerima PIP. Nah, seluruh dana disalurkan ke kas masing-masing atas nama peserta didik yang tercantum dalam SK pemberian PIP tahun 2023. Nah, di sini berdasarkan laporan dari Bank Penyalur per 30 November 2023, dari jumlah tersebut masih terdapat 4 juta lebih teman-teman ya. Ini peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening simpel PIP tahun 2023, yang mana tentunya terdiri ya dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, di sini informasi pentingnya teman-teman ya, sehubungan dengan hal tersebut ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, di sini untuk batas waktu aktivasi rekening yang semula 31 Desember 2023 ya. Jadi yang kemarin di lock di 31 Desember ini diperpanjang teman-teman ya. Nah, ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman yang dapat PIP di tahun 2023 ya, tetapi belum melakukan aktivasi rekening. Ya, artinya kalian belum memiliki rekening, ini masih diberikan kesempatan sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, dengan pertimbangan memberikan peluang lebih panjang bagi peserta didik calon penerima PIP untuk melaksanakan aktivasi rekening. Yang berikutnya, apabila sampai dengan batas waktu tersebut rekening belum diaktifasi ya, maka terhadap dana PIP tersebut akan dilakukan proses pengembalian dana ke kas umum negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi artinya kalau teman-teman sampai dengan 31 Januari 2024 ini belum melakukan aktivasi rekening ya, tentunya teman-teman akan di-cancel ya sebagai penerima, dan tentunya dananya ini akan dikembalikan ke kas negara. Terus di poin 3, data peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening dapat diunduh melalui aplikasi Si Pintar. Jadi aplikasi Si Pintar ini bisa dilihat oleh operator sekolah ya di masing-masing sekolah. Yang berikutnya di poin 4 ini ada aktivasi rekening PIP. Nah, ini dilaksanakan di bank penyalur ya. Tentunya untuk jenjang SMA, SMK, SMALB ya, paket C ini di BNI ya atau Bank Negara Indonesia. Sedangkan untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket AB ini di Bank Rakyat Indonesia atau di BRI.
Dan khusus untuk Provinsi Aceh di semua jenjang ini di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, ini tentunya Dinas Pendidikan ya, baik itu kabupaten, kota, provinsi. Nah, ini di apa namanya? Diadakan melaksanakan percepatan dan mengawasi proses aktivasi rekening PIP di wilayah masing-masing agar berjalan tertib dan lancar. Nah, ini dari Kemendikbudristek teman-teman ya. Terus yang berikutnya di sini ada dana juga dari Kementerian Agama. Ya, jadi selain di Kemendikbudristek tentunya di Kementerian Agama ya, itu misalkan di MI, di MTS, ya misalkan di MAN itu juga ada terkait dengan edaran mengenai percepatan pencairan dan pemberitahuan batas waktu aktivasi rekening ini untuk penerima PIP madrasah tahun 2023. Kalau kita lihat teman-teman untuk edaran resminya ya, di sini kalau kita lihat ini laporan bank penyalur ya terkait dengan program Indonesia Pintar. Ini per Desember 2023 ini masih terdapat sejumlah siswa madrasah pada jenjang MI, MTS, dan MA yang belum mencarikan dana aktivasi rekening. Ini kalau kita lihat teman-teman datanya masih seperti ini ya. Jadi data yang belum diambil oleh siswa ini masih banyak ya. Jadi sasarannya 13 ya ini ya. Nah, ini masih banyak sekali teman-teman ya yang belum diambil. Nah, di sini disampaikan juga ya terkait dengan informasi tersebut. Yang pertama adalah melakukan koordinasi ya, komunikasi secara intensif dengan bank penyalur dalam melakukan percepatan pencairan bantuan PIP dengan kondisi masing-masing. Terus berikutnya memerintahkan kepada seluruh pengelola PIP ya. Nah, ini untuk tentunya membantu dalam melakukan pendampingan kepada siswa dalam melakukan pencairan dananya ya. Terus yang berikutnya di sini madrasah memastikan ya bahwa penerima bantuan PIP tahun 2023 telah mencarikan dana dan memantau bantuan tersebut. Dan yang paling penting adalah poin ini ya. Ini poin paling penting adalah di poin 4 teman-teman ya. Bahwa untuk batas waktu aktivasi rekening penerima PIP tahun 2023 paling lambat adalah 31 Januari 2024. Jadi sama ya. Jadi antara di Kemendikbudristek ataupun di Kementerian Agama jadi sudah diwanti-wanti ya, batas waktu aktivasi rekening adalah 31 Januari 2024. Dan yang paling penting juga sama ya, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih terdapat siswa yang belum melakukan aktivasi, maka dana pada rekening tersebut akan disetorkan ke kas negara, artinya akan dikembalikan ke negara, dan artinya teman-teman akan di cancel ya, artinya tidak melakukan aktivasi rekening ya, tentunya teman-teman di cancel sebagai penerima PIP. Oke teman-teman ya. Terus yang berikutnya mungkin apa yang harus dilakukan oleh siswa ya, apakah siswa itu tahu nggak sih bahwa kalian tuh sebenarnya mendapatkan PIP apa tidak. Yang pertama teman-teman bisa melakukan pengecekan datanya ya. Nah, ini teman-teman bisa cek datanya di laman PIP ya, pip.kemdikbud.go.id ya. Atau mungkin teman-teman nanti bisa koordinasi dengan sekolahnya. Ya di sini teman-teman bisa masukkan NISN, bisa masukkan NIK-nya, teman-teman bisa cek sebagai penerima PIP. Nah, kalau teman-teman masih sampai di sini ya, sampai di nominasi, misalkan ini nominasi 2023 misalkan, berarti teman-teman segera koordinasi dengan sekolah ya, pastikan bahwa kalian sudah melakukan aktivasi rekening. Nah, tapi kalau teman-teman sudah di SK pemberian ya, artinya kalau sudah SK pemberian, sudah dilakukan penyaluran, ini sudah ada dana masuk, tentunya tidak perlu dilakukan aktivasi rekening. Jadi kalau teman-teman posisinya masih di sini, ya nominasi tahun penyaluran 2023, maka segera koordinasi dengan sekolah untuk proses aktivasi rekeningnya. Nah, yang berikutnya teman-teman, nah di sini sekolah juga bisa melakukan pengecekan ya, siapa saja sih sebenarnya siswa-siswanya yang mendapatkan PIP-nya. Jadi teman-teman silahkan koordinasi dengan sekolahnya ya, apakah data kalian, apakah kalian itu mendapatkan PIP apa enggak. Nah di sini nanti teman-teman di sekolah itu bisa login di aplikasi Si Pintar ya. Nah di sini nanti ada SK pemberian, ini yang sudah memiliki buku rekening, dan nanti ada SK nominasi ya. SK nominasi ini artinya yang belum memiliki rekening aktif, jadi dia harus melakukan aktivasi rekening. Nah nanti teman-teman di sini ya, di dalam aktivasi ini ya, nanti teman-teman masuk di SK nominasi, maka di sini nanti sudah ada datanya ya. Jadi misalkan teman-teman itu dapat di tahap berapa ya sebagai SK nominasi. Nah di sini teman-teman itu sudah aktivasi atau belum. Nah ini kalau sudah nih aktivasinya tanggal kapan, terus dananya dapat berapa. Nah ini di sekolah itu bisa dilihat. Terus yang kedua teman-teman di sini juga ada ya pengusulnya ya. Jadi pengusul PIP itu tidak hanya dari sekolah ya. Jadi pengusul PIP itu dari sekolah bisa ya, dari partai bisa, atau mungkin dari dinas pendidikan juga bisa. Tadi keterangan terkait dengan aktivasi rekening teman-teman di sini juga sudah dijelaskan ya, sesuai dengan surat edaran tadi ya. Mungkinnya dari madrasah ataupun dari Kemendikbudristek, bahwa
Teman-teman yang mendapatkan bantuan atau belum melakukan aktivasi rekening, di sini sudah diberikan informasi ya bahwa batas akhir ya aktivasi paling lambat adalah 31 Januari 2024. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman yang belum melakukan aktivasi rekening ya. Nah, terus yang berikutnya, jika siswa sebagai penerima PIP, ini apa yang harus dilakukan ya? Mungkin jika kalian sebagai penerima PIP ya, tentunya kalian harus melakukan aktivasi rekening. Ya, jadi harus melakukan aktivasi rekening. Nah, di sini apa yang dilakukan jika kalian masuk di dalam SK nominasi ya, tentunya peserta didik yang ditetapkan dalam SK nominasi PIP ini wajib melakukan aktivasi rekening di bank penyalur seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Terus di sini juga ada persyaratan ya, jadi apa saja yang perlu dibawa. Nah, tentunya di sini ada surat keterangan aktivasi. Ini surat keterangan aktivasi ini dicetak ya oleh operator PIP ya, atau teman-teman nanti ini bisa minta di sekolahnya. Jadi teman-teman harus koordinasi dengan sekolahnya. Nah, ini sebenarnya di sini ya, jadi nanti dicetak aktivasi rekening. Jadi di sekolah itu ada, sekarang ada menu siswa nominasi, di sini ada cetak surat keterangan. Nah, ini tinggal dipilih saja ya, siapa yang mau ke bank ya, yang mau ke aktivasi rekening tinggal dicentang saja, diisi datanya, dipilih siswanya ya. Nanti di sini ada ini ya, ada surat keterangan aktivasi. Nah, nanti di sini sudah muncul ya namanya, kelasnya, nomor rekeningnya. Nah, ini nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, ini yang dibawa siswanya ke bank penyalurnya ya, bisa siswanya ataupun bisa dibantu oleh sekolahnya ya. Sebenarnya ini sudah ada aplikasinya. Yang kedua, identitas pengenal ya, bisa membawa KTP, kartu keluarga. Nah, di sini yang penting ada ini formulir pembukaan ya, ini pembukaan rekening bank atau aktivasi rekening. Ini biasanya ini didapat formulirnya dari bank penyalurnya ya, atau mungkin ada juga sekolah yang sudah membantu menyiapkan formulir pembukaan rekening sehingga nanti ketika di bank ya saat aktivasi tidak terlalu lama gitu ya. Terus ini untuk jenjang SMA SMK ya untuk persyaratannya. Dan yang terakhir nanti setelah kalian melakukan aktivasi rekening ya, sudah melakukan aktivasi rekening, tentunya kalian nanti akan mendapatkan buku tabungan dan juga kartu debit ya, ini kartu ATM-nya. Tapi biasanya kartu ATM ketika kalian nggak dapat kartu ini bisa jadi ini tidak ready ya, artinya di bank mungkin kehabisan stok, bisa juga. Tapi nanti kalau kalian setelah aktivasi rekening ya harusnya dapat buku tabungan dan juga kartu debit, yang mana nanti ini digunakan sebagai alat untuk melakukan penarikan dana ketika nanti setelah aktivasi. Ya, ditunggu ya mungkin sekitar 2-3 minggu itu nanti baru dananya bisa cair atau sebagai SK pemberian seperti itu. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang belum, segera ya, karena sudah diberikan batas waktu, dan jika teman-teman telat ya untuk melakukan aktivasi rekening ya, nanti dananya akan dikembalikan ke kas negara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.